oh saya tiap hari juga olahraga, saya ngepel, saya nyapu segala macam. Apakah seperti itu, Dok? Itu menunjukkan bahwa olahraga di zaman Rasul itu sangat penting, sangat dianjurkan. Lakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Wilujeng tepang wargi Kormi TV Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita bertemu kembali dengan program Kormi TV Kota Bandung. Sehat lahir, sehat batin. Alhamdulillah hari ini di hari yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema olahraga dalam pandangan Islam. Alhamdulillah hari ini di hadapan para wargi sudah hadir dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Tersiwan. Beliau adalah dosen di FPOK Universitas Pendidikan Indonesia, juga sebagai Kabid Pendidikan dan Pelatihan di Kormi Kota Bandung. Wilujeng sumping Pak Tersiwan. Atur nuhun. Selanjutnya yang kedua adalah Ustadz Felian LCMA. Wilujeng sumping Tad. Masya Allah. Jazakallah atur nuhun sami-sami. Masya Allah. Nuhun terus gabung. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Markas Hulafa Huraisidin di Cianjur. Kemudian juga sebagai dosen di Unjani. Lanjut ke pembicaraan olahraga dalam pandangan Islam. Nah, namun sebelum kita masuk ke sebelum kita lupa, ini adalah program di khusus edisi Ramadan gitu ya. Jadi program sehat lahir sehat batin itu terkait juga untuk episode beberapa ke depan ini terkait dengan di bulan Ramadan. Ya, Pak Dr. Tersiwan, sebenarnya apa sih Pak olahraga itu? Karena kan bisa aja kadang-kadang, khususnya mohon maaf ibu-ibu kalau di rumah sudah olahraga, saya tiap hari juga olahraga, saya ngepel, saya nyapu segala macam. Apakah seperti itu, Dok? Mohon pencerahannya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Ustadz Anom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Baba Felian. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz Anom, apa itu olahraga gitu ya? Tentunya ada batas-batasannya. Tidak semua aktivitas disebut olahraga. Seperti tadi disampaikan bahwa menyapu itu termasuk olahraga atau bukan kan ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi mungkin sebelum situ saya mau sampaikan asal usul barangkali olahraga itu. Olahraga itu awalnya dari bermain. Jadi bermain itu berdasarkan sejarah, semenjak manusia ada itu bermain juga ada. Karena di dalam jiwa manusia itu ada sifat alamiah bermain, dengan istilahnya homo ludens, manusia bermain, senang dengan bermain. Sehingga dari semenjak mungkin Nabi Adam, gitu ya, beliau melakukan bermain di sela-sela aktivitas sehari-harinya di sana. Lalu bermain ini berkembang dengan bertambahnya jumlah penduduk dan lain sebagainya. Tergantung dari permainan itu tergantung dari wilayahnya, sehingga permainan tiap daerah itu berbeda-beda ya, sehingga kita beragam. Mungkin kita kenal dengan sekarang itu permainan tradisional gitu ya. Lalu dari permainan tradisional ini lama-lama diorganisir sedemikian rupa ya. Ada kelompok-kelompok tertentu dia mengorganisir permainan tradisional, dibuat aturan, dibuat organisasinya, sehingga dari tadi olahraga hanya sekedar bermain, olahraga tradisional, menjadi olahraga modern yang kita kenal yang selama ini. Jadi olahraga itu tadi apa yang disebut olahraga, yang dimaksud olahraga itu kalau
dia memiliki aturan yang baku di seluruh dunia ini sama, dan mempunyai top organisasinya dari mulai level daerah, nasional sampai ke internasional. Jadi organisasi itulah yang mengatur seluk-beluk aturan permainan suatu olahraga. Di sisi lain tadi olahraga ada batas-batasannya. Tidak semua aktivitas itu disebut olahraga. Misalnya tukang beca seharian dia mencari nafkah, mengayuh beca disebut olahraga, atau petani di sawah misalnya mencangkul seharian disebut olahraga. Tidak. Jadi olahraga itu ada batasnya. Kalau dalam medis barangkali di obat ada dosisnya gitu ya. Ada dosisnya. Olahraga itu ada dosisnya, ada aturannya. Nah, jadi tidak semua aktivitas disebut olahraga kalau di luar dosis itu. Jadi kalau kita melakukan aktivitas olahraga untuk aktivitas kebutuhannya apa, sehingga dosisnya seperti apa gitu ya. Nah, berkaitan dengan olahraga yang dianjurkan oleh Rasul, kita mungkin Pak Ustadz nanti akan membahasnya lebih lanjut kan gitu ya, tentang hadisnya. Ini saya sampaikan secara sekilas barangkali bahwa Rasul pernah menyampaikan itu, ajarilah anakmu berenang, berkuda dan memanah. Itu menunjukkan bahwa olahraga di zaman Rasul itu sangat penting, sangat dianjurkan. Selain itu juga ada hadis, mungkin Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz yang akan membahasnya hadisnya, bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Itu menunjukkan bahwa kuat di sini ya, dalam tanda petik kuat segalanya, bukan kuat secara fisik. Jadi mukmin yang kuat, dia kuat secara fisik, fisiknya kuat, supaya fisik kuat itu dengan aktivitas olahraga, kuat secara mental, kuat ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai hal yang ada di dalam kehidupan ini, sehingga mukmin yang kuat akan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Nah, melalui aktivitas olahraga sehingga kita bisa membentuk mukmin yang kuat itu. Tidak ada dengan cara yang lain supaya badan kita sehat, badan kita kuat, bugar, itu hanya dengan olahraga. Tidak ada bisa dengan caranya. Atau kita bayarlah gitu ya. Pak Ustadz yang melakukan aktivitas olahraga, saya punya uang, Pak Ustadz yang melakukan, nanti hasilnya buat saya gitu ya, karena saya nggak bisa. Jadi walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang sibuk gitu ya, untuk menjaga kebugaran jasmaninya, untuk menjaga kesehatannya, supaya fisiknya kuat, itu harus dilakukan sendiri. Nah, dilakukan sendiri. Untuk itu bahwa setiap waktu ya, di sela-sela aktivitas rutin kita harus melakukan aktivitas olahraga. Anjuran untuk menjaga kebugaran jasmani itu minimal seminggu 3 kali sampai 5 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau 7 hari hanya 2 hari mungkin tidak beraktivitas olahraga. Nah, kalau kurang dari 3 kali mungkin masih kurang dosisnya. Tadi bahwa olahraga itu harus memenuhi dosis, kurang. Dari segi repetisi ya 3 sampai 5 kali. Lalu berapa batas minimum untuk durasi waktunya gitu. Mungkin 30 sampai 1 jam bahkan lebih. Itu kalau kurang dari itu 30 dosisnya masih rendah. Nanti secara bertahap kalau orang yang sudah terlatih dia akan fisiknya makin kuat sehingga dosisnya akan ditambah. Nah, kalau di negara kita pemerintah sudah mengundangkan ada undang-undang sistem olahraga nasional gitu. Itu di sana dibagi menjadi 3 kelompok besar olahraga. Itu ada olahraga prestasi, ada olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat, olahraga rekreasi. Nah, masyarakat masih cenderung mengenalnya di olahraga prestasi kan gitu ya. Padahal olahraga prestasi itu hanya sebagian kecil yang terlibat di sana. Yang sebagian besar itu di olahraga
masyarakat dan olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan ada di sekolah, olahraga masyarakat di masyarakat umum, dan olahraga prestasi ada di klub-klub ya, di top-top organisasi prestasi kan gitu ya, dari tingkat lokal maupun nasional. Barangkali itu sementara ya Pak. Ya. Makasih. Ya tadi jadi sampaikan bahwa tidak semua aktivitas atau gerak tubuh kita itu kategorinya olahraga. Jadi olahraga itu memang harus ada aturan, walaupun dimulainya tadi dari kebiasaan ya Pak ya. Kebiasaan zaman dulu mungkin tradisional, anak-anak lari-lari segala macam gitu ya, sehingga daripada lari-lari bikin aturan yang ini, akhirnya terus kemudian ada aturannya, nah itu bisa masuk olahraga mungkin ya. Termasuk sekarang juga tadi ada pemanahan, berenang dan lain sebagainya aktivitasnya. Selanjutnya mungkin ke Ustadz Berlian. Sebenarnya kalau pandangan Islam itu seperti apa ya dalam hal olahraga ini? Masya Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Kormi TV, kalimatnya seperti ini. Di dalam Islam bahwasannya Rasulullah telah menjelaskan bahwasannya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Kalimatnya adalah mukmin yang kuat adalah yang lebih baik dan dicintai oleh Allah. Minal mu'minid dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, kalimatnya adalah setiap yang dijalankan adalah ada yang namanya kebaikan di dalamnya. Maka kalimatnya adalah di sana adalah ihris ala ma yanfa'u. Kalimatnya adalah lakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Wasta'in billah, tanpa melupakan kita meminta perlindungan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan sampai kita berlaku lemah. Nah, tadi betul seperti Bapak yang tadi diucapkan, Masya Allah. Terima kasih ini, Masya Allah, kita telah melihat olahraga dari segi betul-betul secara umum, secara pengetahuan. Mungkin saya akan membahas secara tentang keagamaan. Maka kalimatnya adalah kuat di sini tadi sesuai dengan slogannya adalah sehat lahir dan batin. Sehat secara lahir otomatis disebut dengan kalimat sihah. Maka para ulama tafsir menyebutkan sihah itu adalah sehat secara nampak, secara medis yang kelihatan. Dia kelihatan sehat, kalimatnya adalah tidak tinggi kolesterolnya, darahnya tidak terlalu tinggi, dalam artinya normal dari sana. Akan tetapi ada kalimat yang disebut dengan afiyah. Afiyah inilah yang disebut bahwasannya sehatnya bukan hanya secara lahir tetapi secara batin. Makanya di sini adalah ketika seseorang dilatih untuk berolahraga sesuai dengan dosisnya. Setiap seseorang dilatih dengan bagaimana latihan dengan betul-betul akan melahirkan mukmin yang kuat. Salah satunya kita berbangga karena kalimatnya adalah ada seorang muslim menjadi seorang fighter. Kalimatnya yang dilatih kita tahu ya, yang namanya Habib Nurmagomedov. Kalimatnya bukan semata-mata dia hanya latihan saja, tetapi kita bangga karena kalimatnya apa? Agamanya muslim. Maka wasta'in billah dipakai di sini, berlindung kepada Allah. Kita melihat sebelum bertanding berdoa kepada Allah, otomatis kolbu yang diisi. Makanya kalimatnya adalah saya setuju. Jiwa seorang mukmin, seorang muslim harus kuat secara lahir dan kuat secara batin. Dan secara batin, secara agama di sini adalah kalimatnya adalah kita telah faham bahwasannya yang bisa mengisi dan bahkan membersihkan batin kita adalah hanya sebatas dengan zikir saja. Maka disebutkan wala dzikrullahi akbar. Kalimatnya adalah zikir itu merupakan nikmat yang paling besar. Kenapa dikatakan besar? Karena kalimatnya inilah yang mengatakan kalau kita di dalam olahraga tidak menjadikan kita sebagai zikrullah, mengingat Allah, maka olahraga kita hanya sebatas untuk kesembuhan kita saja. Sedangkan kesembuhan kita
hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita harus semuanya adalah bernilai ibadah. Seperti olahraga, push up gitu ya. Kemudian betul yang tadi disebutkan, olahraga yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya adalah tadi disebutkan ada berenang, ada yang namanya memanah, berkuda. Bahkan saya mendapatkan ilmu ketika berkuda pun ternyata kita bayangkan kita sama kuda saja besar mana badan kita. Tetapi kenapa kuda bisa nurut sama kita? Padahal kuda punya akal secara logika kita, kan kalimat seperti itu. Maka di sana mental yang benar-benar. Secara teknik kita benar-benar berusaha dilatih secara olahraganya. Kemudian secara kalimatnya mentalnya kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, ini makhlukmu ya Allah. Atas kuasamu aku bisa menaklukkan yang namanya makhlukmu ini. Itulah kalimatnya adalah bahwasannya kita harus menyetujui bahwasannya seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Sekali lagi, lemahnya kemudian kuatnya lahir dan batin. Kuat secara fisik, batinnya diisi dengan zikrullah, kemudian mengajarkan yang namanya syariat-syariat Allah, itulah yang benar-benar dicintai oleh Allah. Seperti itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Komplit ya, jadi betul, Masya jadi Allah. tadi sudah disampaikan dari sejarah secara keilmuan ya, secara ilmu secara umum. Kita juga tadi sudah terima dari Ustadz pencerahan dari sisi agama seperti apa. Tetap di Kormi TV Kota Bandung di program Sehat Lahir Sehat Batin. Kembali lagi bersama Kormi TV Kota Bandung dalam acara Sehat Lahir Sehat Batin. Para pemirsa, mohon maaf tadi ada yang kelupaan. Kita belum salam Kormi. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Salam Kormi TV menuju lebih sehat. Lanjut ke pertemuan kita. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya pilih saja nanti yang ini. Ada pertanyaan dari Bandung. Yang pertama pertanyaannya buat Pak Dr. Carsiban, Pak. Jadi pertanyaannya, apa sih bedanya sehat dengan bugar? Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Ya. Baik, terima kasih pemirsa Kormi TV Kota Bandung atas pertanyaannya. Apa itu sehat dan apa itu bugar, gitu ya. Jadi istilahnya sehat dan bugar itu ada istilah sehat statis dan ada sehat dinamis. Sehat statis itu sehat kalau dalam keadaan diam. Kalau sehat dinamis itu sehat ketika kita melakukan aktivitas. Nah, sehat dinamis ini kita sebut juga dengan bugar. Jadi orang yang bugar yaitu orang yang melakukan aktivitas fisik sehari-hari ya, tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan memiliki cadangan energi untuk hal-hal yang tidak terduga. Sehingga dari pengertian itu bugarnya seseorang itu tidak sama, berbeda-beda. Jadi bugar untuk atlet akan berbeda dengan bugar untuk seorang guru, untuk seorang dokter, untuk seorang ustadz, gitu ya. Jadi kalau Pak Ustadz ini sehari-hari sibuk ceramah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu Pak Ustadz ketika selesai tugas itu mengalami kelelahan, berarti kebugaran jasmaninya masih kurang, Pak Ustadz. Ya, jadi harusnya tugas sehari-hari itu tetap bisa dijalankan dengan baik dan masih punya cadangan energi untuk kebutuhan keluarga di rumah. Jadi kita harapkan ini seluruh masyarakat Indonesia bugar. Dan ini kelemahan kita, bangsa ini tingkat kebugarannya masih rendah. Dari berbagai penelitian, berbagai data dari tahun ke tahun itu selalu rendah tingkat kebugaran jasmaninya.
Bahkan mungkin beberapa tahun terakhir ini dari mulai COVID 2020, 21 masyarakat aktivitasnya dibatasi, ya, sehingga pasti kebugaran jasmani makin menurun. Itu akan merugikan daya tahan tubuh, merugikan aktivitas sehari-hari sehingga tidak bisa dijalankan dengan seharusnya begitu. Mungkin itu Pak Ustaz. Ya, jadi mungkin kayak tadi ya, usulan anjuran itu kita harusnya olahraga tuh minimal 3 kali seminggu ya. Minimal 3 kali seminggu supaya tadi mencoba bugar. Memang saya pernah dengar juga salah satu kita mungkin saat ini bugar, bisa ngobrol, bisa aktivitas, tapi katanya jalan 3 lantai, naik tangga gitu. Nah, kalau sampai lantai ketiga terengah-engah, katanya salah satunya indikatornya kita kurang bugar. Ya, betul. Salah satunya itu ya Dok ya. Indikatornya. Seperti itu Pak pemirsa sekalian. Kemudian pertanyaan kedua, makasih Dok. Siap. Pertanyaan kedua ini untuk Ustadz Felian. Ini pertanyaannya dari mana? Jamis. Jadi anak-anak atau remaja, khususnya anak-anak sih ya, tapi remaja juga mungkin masih ada, ini menggandrungi tokoh gitu, tokoh yang perkasa gitu, berotot lah gitu ya. Pasti bukan tiduran ya, pasti dia melakukan aktivitas ya Dok ya, kayak apapun lah, dibentuk gitu ya, nah, melakukan aktivitas sehingga dia punya otot dan sebagainya, bahkan jadi idola di kalangan anak-anak atau mungkin remaja masih mengidolakan, karena banyak juga remaja putri pun atau masih mengidolakan yang tubuhnya atletis dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya Tad ya. Nah, sebenarnya kalau penokohan seperti ini di sejarah atau zaman Rasul dan para sahabat, sebenarnya ada nggak sih tokoh yang seperti itu gitu ya, seperti itu. Jadi baik, jazakallahu khairan katsiran atas pertanyaannya. Masya Allah pemirsa Palmi TV khususnya Kota Bandung ini, Masya Allah berkah ini pertanyaannya, lamun cek bahasa Sunda nama deh tapi ngepret lah. Kalimatnya adalah tadi, kenapa salah satunya saya mengambil pesantren dari pesantren saya adalah Markaz Khulafa'i Rasyidin. Markaz itu artinya pusat, kemudian khulafa itu dari para khalifah-khalifah yang meneruskan setelah zaman Rasulullah SAW. Yang pertama ada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kalimatnya adalah disinilah salah satu yang terjadi, salah satu yang menjadi tokoh untuk kaum yang ternyata kuat dan yang lain. Kalimat sebenarnya semuanya kuat, ya. Ali bin Abi Thalib pun kalimatnya adalah dia pun adalah seorang pemuda yang kuat. Di sini adalah yang disegani dan ditakuti oleh kabilah Quraisy pada waktu itu adalah Umar bin Khattab. Dan ada lagi yang bernama sahabat Rasulullah bernama Ukasyah. Nah, di sanalah tetapi ternyata ketika agama yang menjadi landasan, yang awalnya dulunya bengis, yang dulunya kalimatnya adalah sedikit-sedikit emosi dan yang lain, tapi ketika dibarengi dengan agama, maka bisa menahan hawa nafsunya. Jadi kalimatnya, kekuatannya digunakan dengan pada tempatnya sesuai yang namanya adalah bagaimana bisa kita menempatkan kekuatan tersebut, bagaimana ketegasan tersebut, dan bagaimana yang namanya keberanian itu dijadikan sebagai tameng untuk benar-benar memperjuangkan agama Allah. Makanya kalimatnya di dalam hadisnya adalah laisa syadidu bisurah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah pernah menyatakan di dalam hadisnya, sabda Rasulullah seperti ini, bukan dikatakan seorang yang hebat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika ia marah. Apalagi kalau misalkan ternyata kita garis bawahi orang yang pandai bergulat, orang yang pandai artinya seorang fighter, kemudian secara strategis, secara intelektualnya hebat, kemudian kesehatannya, bugarnya juga baik kalimatnya, dan dibarengi dengan ilmu agama yang menjadi tujuannya.
Karena intinya kalimatnya adalah ketika kita sudah yang namanya lanjut usia apapun, kekuatan itu akan berkurang. Akan tetapi sebenarnya yang jangan sampai berkurang kekuatan iman, Islam, ihsan. Sehingga kekuatan kita yang dulunya bukan menjadi sombong, tetapi menjadikan kita semakin kita tahu bahwasanya kita adalah hamba Allah. Maka kalimatnya adalah inilah yang jadi panutan. Para sahabat yang disebutkan tadi adalah panutan untuk kita, sehingga kita mengetahui generasi muda pada saat ini adalah pada zaman Rasulullah ada kok. Bukan yang orang-orang yang ibaratkan di luar Islam saja. Bukan berarti bukan kalimatnya tidak boleh mempelajari itu, tetapi kalimatnya adalah ada kok tokoh-tokoh yang banget bersejarah di dalam kehidupan untuk dijadikan kita sebagai contoh suri tauladan. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Mungkin itu salah satu namanya banyak ya tokoh-tokoh Islam juga banyak, yang bisa jadi idola lah ya, idola. Karena kan biasanya faktornya itu yang orang yang kuat, betul, gitu. Apalagi anak-anak biasanya ya, pasti faktor yang kuat segala macam. Tapi kayak dulu anak kecil, kita zaman kecil ya, kalau ada bejakeun ka ini, akhirnya bejakeun ka Allah selesai. bejakeun ka bapaknya. Ngomong bapaknya siapa, terakhir bejakeun ka Allah selesai. Pemirsa Kormi TV Kota Bandung, itu tadi 2 pertanyaan yang sudah kita jawab. Kita break dulu dengan yang satu ini. Kembali lagi dengan Kormi TV Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Sahabat Pelvo, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini Allah telah memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita bisa bertafakur, bertadabbur, dan dapat mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan firman Allah taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang mana artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ibaratkan benih, yang mana benih itu melahirkan 7 buah butir, dan setiap butir itu akan melahirkan 100 butir yang lainnya. Dan Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas atau apa-apa yang dia ketahui. Dan saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW tentang kisahnya Umar bin Khattab. Dalam hadisnya, bahwasannya Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah yang tepatnya di Khaybar sana. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bingung apa yang harus dia lakukan atas sebidang tanah tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengadukan dan memberitahukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar ini, yang mana harga tanah ini lebih tinggi dari tanah-tanah yang lain. Kemudian jawab Rasulullah SAW, tahan, jangan engkau jual, tetapi kembangkan hasilnya sehingga orang lain dapat merasakan dari hasil tanah tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mengkaitkan dan menghubungkan dengan keadaan kita sekarang ini, alhamdulillah dalam aplikasinya Pelvo yang bekerja sama dengan Dunrat dan Sembuda Al-Quran diamanahi sebidang tanah beserta bangunannya untuk mengembangkan program amanah ini, yaitu pesantren Pelvo Pemuda Evolusi yang berlokasikan di Kampung Pesantren Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan untuk mengoptimalkan visi dan misi pesantren Pelvo ini, insya Allah kita akan menjadikan pesantren Pelvo ini menjadi jawaban untuk menjawab tantangan umat yang semakin maju dari masa ke masa. Dan kami meminta doa restu atas nama Pelvo, Dunrat, dan Sembuda Al-Quran, sehingga kami dapat menjalankan amanah ini dan dapat memajukan pesantren Pelvo ini
untuk kemaslahatan umat dan kemajuan umat yang bisa menjawab tantangan zaman yang semakin maju dari masa ke masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kormi TV Kota Bandung dengan Kang Anom di sini dalam program Sehat Lahir Sehat Batin. Pemirsa yang budiman, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari sisi ilmiah, keilmuan, apa ya sebutnya Pak, ilmu pengetahuan ilmiah aja ya. Nah, kemudian dari sisi pandangan syar'i atau dari pandangan Islam, mungkin bisa di closing apa Pak pernyataan untuk mengakhiri sesi ini dari Bapak dulu, silakan. Baik, terima kasih Kang Ustadz Anom. Pemirsa Kormi TV Kota Bandung, bahwa kita ini diberi oleh Allah dengan fisik yang sempurna, fisik yang sehat. Tentunya kita harus bersyukur ya, dengan menjaga fisik ini supaya tetap sehat, tetap bugar ya. Tubuh kita itu kalau dibiarkan semakin lama semakin rusak ya. Beda mungkin dengan kendaraan. Kalau mobil baru keluar dari dealer, kita bawa pulang ke rumah, simpan aja di garasi, 10, 20, 30 tahun yang akan datang juga tetap masih bagus ya, tanpa dipakai. Tapi kalau fisik tanpa diolah, tanpa melakukan aktivitas olahraga, semakin lama semakin menyusut dan semakin lemah. Apalagi kalau usianya sudah melewati 40 tahun. Perlu sekali untuk menjaga kondisi fisik agar tetap bugar, tetap sehat. Itu menjaga fisik agar tetap bugar, tetap sehat, itu bagian daripada bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di aktivitas ritual di Islam, mungkin misalnya di haji atau di sholat sehari-hari juga perlu fisik yang kuat agar konsentrasi kita ketika melakukan sholat bisa lebih tinggi ya, kalau fisik kita hanya kuat. Juga di ibadah haji barangkali rukun-rukun ibadah haji itu fisik ya, fisik yang kuat, sa'i, tawaf kan gitu ya, lempar jumroh dan aktivitas yang lain itu perlu fisik yang kuat. Dengan fisik yang kuat tentunya seluruh rangkaian haji itu akan dijalankan dengan baik. Itulah. Maka dari itu saya menghimbau, mengajak kepada seluruh pemirsa Kormi TV Kota Bandung untuk melakukan aktivitas olahraga secara rutin ya, seminggu 3 kali sampai 5 kali ya, bisa di sela-sela waktu aktivitas sehari-hari kita, baik pagi, siang ataupun di sore hari. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke Ustadz, saya lihat. Masya Allah, jazakallahu khairan. Masya Allah, closing statementnya, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih nih Pak Dokter atas segala macam masukannya dari tadi. Karena kalimatnya adalah kita tidak akan bisa berjalan karena kalimatnya kalau kita tidak berkolaborasi dan kerjasama. Makanya adalah agama ini perlu juga seorang mukmin, seorang muslim yang kuat, baik secara lahir ataupun batin. Maka kalimatnya yang terjadi di sini adalah di dalam konsep Islam ada yang disebut dengan riyadhah, olahraga. Kalau dalam arti lain, riyadhah dalam masalah secara spiritual adalah bagaimana latihannya hati ini, kolbu ini, sehingga kita semakin ingat dengan Allah. Maka kalimatnya adalah secara syar'inya ada seseorang yang meninggal karena penyakit, ada seorang yang meninggal karena yang namanya adalah kelelahan, dan yang itu secara syar'inya. Tetapi secara agamanya adalah itu sudah menjadi takdir Allah, dan memang secara syariatnya kita harus menjalani itu semuanya. Maka kalimatnya adalah, closing statementnya adalah seorang mukmin yang kuat baik secara lahir dan batin memang dicintai oleh Allah. Dan banyak kalimatnya adalah kelebihan keutamaan dari seorang mukmin yang kuat, yang benar-benar memprioritaskan sehatnya karena Allah,
kemudian olahraganya karena Allah, kemudian batinnya pun digantungkan untuk Allah. Maka kalimatnya yang terjadi adalah maka kita harus benar memperhatikan baik tadi olahraga dijaga, asupan makanan yang baik, karena makanan pun nggak cukup dengan yang hanya sebatas halal saja, tapi halalan thayyiban. Kalimatnya adalah kumaha atau lambung kita sudah tidak biasa makanan yang ibaratkan sudah ditolak terus, tapi kita teh selalu ingin nyocol eta wae gitu ibaratkan. Bagaimana kan? Itu teh adalah halal sih halal, tapi belum tentu thayyib. Makanya kalimatnya adalah pilih olahraga yang setidaknya kalau menurut saya adalah yang benar-benar sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan fisik kita, biar kalimatnya adalah kita sehat lahir dan batin, dan itu adalah yang dicintai oleh Allah. Barakallah. Mohon maaf nih segala kekurangannya. Masya Allah, yang lebihnya dari Allah. Masya Allah. Terima kasih para hadirin Wargi Kormi TV Kota Bandung. Itu mungkin sambutan atau pernyataan penutup dari narasumber hari ini. Usia kita boleh semakin ujur, kemudian mungkin badan kita juga kalau tidak menjaga kesehatan atau tidak tadi rutin berolahraga mungkin bisa turun kualitasnya, derajat kesehatannya. Tapi yang utama adalah kekuatan iman jelas tidak boleh luntur, tidak boleh surut. Terima kasih atas perhatian para wargi semua. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam sesi selanjutnya. Khususnya tadi ada permohonan bagaimana sih caranya atau bagaimana sih tipsnya berolahraga di bulan Ramadan. Kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih Wargi Kormi TV Kota Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah. Nuhun, Pak. Masya Allah.